Halo semuanya, selamat datang kembali di perkuliahan DDP 2 untuk kelas D. Pada video kali ini kita akan melengkapi pembelajaran mengenai elementary Java Programming yang sudah dimulai sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mulai mempelajari terkait elementary Java Programming yang dapat dibagi menjadi 4 poin utama. Basics, Selections, Math, Chart, String Classes, dan juga Loops. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai Basics dan Selections. Sebagai rangkuman, yang sudah dipelajari di bagian Basics meliputi Identifier, yaitu pemberian nama dari variabel-variabel atau penamaan dari kelas dan lain sebagainya. Kemudian tentang bagaimana caranya mendeklarasikan dan menginisialisasi nilai variabel. Kemudian beberapa jenis data type, seperti di sini ada contoh double, int, dan string, dan masih banyak yang lainnya. Dan berikutnya adalah keyword final yang dapat digunakan untuk menginisialisasikan suatu variabel yang nilainya tidak akan kita ubah lagi sepanjang pelaksanaan program. Untuk melamakan variabel Anda, metode Anda, classes, dan konstanta Anda, terdapat beberapa konvensi yang dapat diikuti agar kode Anda semakin baik readability-nya. Silahkan pause video ini untuk memperhatikan konvensi tersebut. Kita juga sudah mempelajari cara membaca input dari user atau dari console. Jadi caranya adalah pertama kita perlu pada baris pertama ini membuat objek scanner. Di Java sudah ada cara membaca input yang dinamakan scanner, tetapi saya akan pinjam definisi scanner ini dan saya buat scanner di dalam program saya yang namanya input. Saya definisikan bahwa input ini adalah suatu objek yang jenisnya scanner yang membaca input dari system.in. Setelah saya sudah mendeklarasikan benda ini, scanner baru saya yang saya kasih nama input ini, saya akan pakai dia di baris kedua, di mana saya menggunakan si input yang saya kasih nama input ini untuk membaca nilai yang diberikan dari system.in. Dalam baris ini terlihat saya membaca tipe data double, tetapi saya juga bisa membaca tipe data lainnya. Selanjutnya kita juga sudah mempelajari operator numerik yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi matematika. Perlu diingat bahwa terdapat precedence antara beberapa operator dan daftar lengkapnya dapat dilihat di slide di Skele. Kita juga sudah mempelajari yang dinamakan dengan augmented assignment operators, di mana kita dapat menggabungkan atau mengaugment operator sama dengan operator matematis lainnya. Dengan demikian, statement area sama dengan radius kali 3,14 dapat diganti menjadi sebagai berikut. Kita juga mempelajari yang dinamakan dengan increment dan decrement operators. Dengan operator ini kita dapat menambah nilai 1 pada variabel kita. Kita juga dapat melakukannya secara pre-increment, jadi sebelum operasi, atau post-increment, setelah operasi. Demikian halnya juga dengan decrement. Selanjutnya kita juga dapat merubah antara tipe-tipe data yang kita miliki, yaitu dengan menggunakan typecasting. Dapat dilakukan secara implisit ataupun eksplisit. Dan dengan mengganti data type ini kita dapat melebarkan atau menyempitkan tipenya. Kita juga sudah mempelajari mengenai statement if yang kondisional, di mana kita dapat mengevaluasi suatu ekspresi boolean, barulah kita mengeksekusi suatu statement. Atau kita juga bisa menggunakan two-way if statement, di mana kita dapat mengeksekusi statement jika memenuhi satu boolean expression, atau jika tidak memenuhi, kita dapat mengerjakan hal yang lain.
Terakhir, jika kita memiliki banyak kondisi, kita dapat menggunakan multi-way if-else statement di mana kita punya kasus 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Atau terkadang kita memiliki masalah yang lebih kompleks. Contohnya di sini terlihat bahwa ada kasus-kasus if yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang lainnya. Adakah cara lain untuk melakukan ini? Di dalam Java, kita memiliki yang dinamakan dengan statement switch, di mana kita dapat mengevaluasi nilai dari suatu variabel dan kita dapat menentukan apa yang perlu dilakukan untuk setiap kemungkinan nilai tersebut. Berikut adalah sintaks dari suatu statement switch. Anatomi dari suatu statement switch sebagai berikut. Pertama, kita mau melihat ekspresi apa yang akan dicek di sini. Jadi ini nilainya perlu berupa char, byte, short, atau int, tetapi dalam update terbaru juga dapat digunakan nilai enum atau string di sini. Jadi kita akan melihat dari yang kita evaluasi di sini nilainya apa. Untuk setiap kemungkinan nilai, kita dapat menuliskan statement-statement apa yang harus dieksekusi oleh program. Perhatikan juga statement break di sini yang akan menyelesaikan atau memberhentikan apa yang sedang dikerjakan untuk case tertentu. Jadi kalau termasuk ke dalam case 1, maka dia akan melakukan statement 1 ini, kemudian break artinya sudah selesai yang harus diselesaikan, yang harus dikerjakan. Nah, jika tidak ada break ini, maka case 1 tidak akan berhenti tetapi akan melanjutkan kepada statement-statement di bawahnya. Selanjutnya, ini adalah statement default, di mana kalau tidak memenuhi dari kasus-kasus yang ada, dia akan mengeksekusi statement-statement default ini. Contohnya seperti ini, ketika kita memiliki suatu switch terhadap nilai variabel D. Di sini nilai variabel D yang sudah ditentukan adalah 2. Nah, kita akan melihat kasus-kasus apa yang memungkinkan dari nilai variabel D ini. Dan jika dia 2, maka dia akan masuk ke case 2, sistem out print line weekday. Dan dia sudah dikatakan untuk berhenti, yaitu break. Jadi dia akan stop dan hanya akan print out weekday. Sekarang kita akan masuk ke materi yang belum dibahas sebelumnya, yaitu tentang mathematical functions, characters, dan strings dalam pemrograman Java. Pada Java terdapat kelas math yang menyediakan konstanta-konstanta dan juga method yang diperlukan dalam melakukan operasi matematis. Konstanta ini adalah konstanta matematis yang sering dipakai, misalkan pi atau konstanta Euler. Selain itu, kita juga dapat menggunakan methods math yang umum digunakan dalam proses atau penghitungan matematik, yaitu metode trigonometri, eksponen, dan lain sebagainya. Daftar lengkapnya dapat dilihat pada dokumentasi Java yang dapat Anda cari di internet. Contohnya seperti yang kita ketahui, kelas math juga dapat menyediakan metode trigonometri seperti sin, cos, tan, arc, sin, dan lain sebagainya yang dapat kita panggil contohnya dengan method math.sin dan seterusnya. Input type-nya double, output type-nya double untuk metode pada trigonometri ini. Kita juga memiliki metode eksponensial, jadi misalkan xs, log, dan log 10, power yaitu perpangkatan, dan square root. Untuk lengkapnya Anda dapat melihat pada dokumentasi Java. Selain itu, terdapat juga metode untuk melakukan pembulatan atau rounding pada kelas math, seperti berikut ini. Selain itu, terdapat juga metode-metode lainnya dari kelas math seperti min, max, absolute, dan random yang dapat digunakan untuk fungsi-fungsi yang dibutuhkan seperti ini. Untuk simbol atau karakter
karakter pada Java, kita dapat juga menggunakan yang dinamakan dengan American Standard Code for Information Interchange atau ASCII Code. Di sini ada dua contoh, misalkan karakter char letter A itu dapat dinyatakan sebagai berikut, sebagai karakter ASCII, tetapi kita juga dapat menyatakan bilangan 4 itu bukan dalam nilai angka 4, tetapi dalam char, karena dia juga merupakan salah satu karakter char yang ada dalam ASCII Code. Selain itu, saya juga dapat menyatakan karakter-karakter dengan menggunakan Unicode, dengan contoh seperti ini. Untuk Unicode, saya juga dapat menggunakan increment dan decrement operator untuk bergeser ke karakter sebelum atau setelahnya. Dalam Java, beberapa karakter-karakter spesial dapat dinyatakan dengan menggunakan escape sequence. Misalkan backspace, tab, dan lain sebagainya. Hal ini karena biasanya backspace, tab, dan lain-lainnya ini biasanya digunakan untuk fungsi lain di dalam pemrograman Java. Misalkan double quote ini. Double quote ini kan biasanya kita gunakan sebagai pembatas string. Jadi kalau saya mau dia tampil dan tidak dibaca sebagai code, saya perlu menggunakan escape sequence ini nih, supaya dia mencetak kutip ini sebagai karakter. Mengingat hal itu, kita juga dapat melakukan casting atau perubahan data type dari karakter ke data type numerik. Omong-omong tentang karakter, kita juga memiliki kelas karakter di dalam Java. Untuk dokumentasi lengkapnya, Anda dapat melihat dokumentasi Java di tautan ini. Dalam karakter kelas, kita dapat memperoleh beberapa metode yang dapat dimanfaatkan, yaitu misalkan isDigit untuk mengecek apakah karakter yang sedang dimasukkan di sini adalah digit, apakah letter, apakah lowercase, dan seterusnya. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah kelas string dalam Java. Dokumentasi lengkap dari kelas string dapat dilihat di tautan berikut ini. Perlu diketahui bahwa data type string adalah reference type, artinya dia akan berupa suatu pointer yang menunjuk pada suatu lokasi memori yang memiliki atau mengandung nilai dari string tersebut. Untuk memahami lebih jauh, maka mari kita ingat-ingat lagi tentang penggunaan scanner yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau kita ingat waktu kita membuat mengambil input dari konsol, kita menggunakan objek scanner. Nah, objek scanner ini seperti yang saya bilang sudah ada di Java, sudah ada aturannya di Java. Tetapi dalam program saya membuat milik saya sendiri yang saya kasih nama input. Dalam kata lain, saya membuat instansi atau instance dari objek scanner punyanya Java. Saya buat punya saya sendiri yang saya kasih nama input di dalam program saya. Dari objek yang saya buat itu, saya menginvoke di baris kedua suatu method next double. Invokasi method atau pemanggilan method ini saya lakukan dari instansnya yang saya miliki, yang saya kasih nama input. Bukan dari original class-nya, yaitu scanner sendiri. Ini yang dinamakan dengan metode instance. Pada string class, kita juga dapat melakukan hal yang sama. Jadi, method-method dapat di-invoke dengan cara membuat instance dulu. Di sini adalah instance dari string ya. Jenisnya adalah string, dan saya kasih nama dalam program saya S. Dari si S ini saya menginvoke method length. Ini sama dengan yang sebelumnya, ini adalah instance method. Akan tetapi saya juga dapat menggunakan static method, di mana saya tidak perlu membuat suatu instance object. Kalau di sini saya bikin S, di sini saya nggak perlu sebetulnya. Saya bisa langsung invoke dari kelas utamanya, yaitu string. Dokumentasi lengkap method yang dapat di-invoke ada pada tautan berikut ini. Contoh metode yang dapat saya gunakan adalah misalkan char add untuk melihat karakter pada lokasi tertentu atau length untuk melihat panjangnya string.
Lihat bahwa indeks dari suatu string mulai dari nilai 0. Jadi pada potongan program di bawah ini, karakter ke-6 ada, saya harus pakai 5 untuk indeksnya, adalah M. Atau index of karakter O. Jadi saya bisa juga melihat index of karakter O ada di mana. Coba kita lihat, dia ada di 4. Notice bahwa yang dikembalikan oleh method index of adalah indeks pertama yang ditemui. Jadi walaupun ada O lagi di sini, yang dikembalikan yang pertama. Atau saya juga dapat menggunakan metode substring. Di sini saya pakai 0 dan K, tadi nilai K 4 ya. Nah, di sini bukan berarti dari indeks 0 sampai 4, tetapi bahwa saya mengambil dari indeks 0 dan panjangnya 4. Maka saya akan mendapatkan substring welk. Dari mana saya tahu tadi arti dari nilai argumen yang dikirim untuk method substring? Saya perlu mengecek detailnya semua pada dokumentasi Java class string. Hal lain yang dapat saya lakukan adalah konkatenasi, di mana saya bisa menggabungkan S1 di concat dengan S2, atau bisa juga saya gunakan plus untuk menggabungkan string 1 dan string 2. Berikut adalah beberapa contoh tambahan untuk melakukan concatenation string dengan menggunakan operator plus. Selain itu, ada metode-metode lain yang dapat digunakan untuk mengkonversi string menjadi bentuk lain. To lowercase, to uppercase, trim, dan lain sebagainya. Sekali lagi, dokumentasi lengkap semua metode dapat dilihat di dokumentasi Java class string. Selanjutnya, kita juga dapat mengcompare dua buah string dengan menggunakan method equals. Seperti ini. Kita juga dapat melihat equals tanpa memperhatikan case dan seterusnya. Nah, apa bedanya dengan sama dengan? Coba kita perhatikan. Kalau di sini saya punya string 1 tulisannya hello, string 2 tulisannya hello. Kalau saya cek apakah S1 equals S2, kalau S1 compare to S2, dan S1 sama dengan S2, outputnya akan seperti apa? Ternyata jika saya menggunakan equals S2, dia akan bilang true. Sedangkan kalau saya pakai compare to, di sini katanya kalau 0, kalau sama ya, betul dia dibilang sama 0. Tetapi ketika saya gunakan sama dengan, outputnya false. Ini karena string adalah reference type, dia adalah objek, dia adalah pointer terhadap lokasi tertentu dalam memori. Sehingga ketika saya mendefinisikan dua buah string, dia akan menunjuk ke dua tempat yang berbeda, kebetulan saja value-nya atau nilainya sama. Jadi kalau dibilang sama ya tidak, ini adalah dua string yang berbeda. Tetapi kalau saya mau meng-compare konten dari stringnya, saya dapat melakukannya dengan menggunakan metode-metode seperti equals atau compare to ini. Selain itu, saya juga dapat memanipulasi atau memformat suatu string dengan menggunakan printf statement. Contohnya seperti ini. Ketika saya melakukan sistem outprint, saya tidak harus memberikan argumen hanya satu berupa string, tetapi saya dapat memformat string tersebut. Nah, di sini terlihat count is. Saya punya placeholder untuk suatu nilai int, and amount is, kemudian placeholder untuk suatu nilai double. Kemudian argumen selanjutnya adalah nilai-nilai yang harus dimasukkan ke dalam placeholder ini sesuai dengan urutannya. Untuk format specifier listnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Untuk materi terakhir pada elementary Java programming ini, kita akan membahas mengenai looping. Hal ini sudah pernah Anda ketemui di Python pastinya, tetapi mari kita lihat bagaimana sintaksnya di dalam Java. Contoh paling simpel adalah, misalkan saya ingin mencetak suatu string, welcome to Java, 100 kali.
Tentu saja saya boleh-boleh aja ya ngeprint literally 100 kali dan saya tuliskan 100 kali dalam code saya. Code ini tidak salah secara sintaks dan akan dapat dieksekusi dengan benar. Akan tetapi tentunya ini bukan merupakan solusi yang paling optimal. Saya juga dapat menggunakan loop seperti ini. Contoh yang saya tunjukkan adalah menggunakan while loop. Jadi saya memulai suatu counter, count sama dengan 0, dan selama count saya bernilai lebih rendah dari 100, saya akan print out welcome to Java, dan setiap iterasi saya akan naikkan counter saya dengan increment operator. Jadi setiap iterasi count saya berubah jadi 0, dari 0 ke 1, ke 2, dan seterusnya sampai nilainya 99. Ketika sudah 100, dia tidak memenuhi while ini lagi, kemudian dia tidak akan memprint welcome to Java. Pada contoh sebelum ini saya menggunakan contoh statement while. Tetapi pada Java ada beberapa statement lainnya, yaitu while, ada do while, dan for statement. Loop yang mana ya yang harus saya pakai? Jadi while statement sesuai dengan contoh yang tadi sudah saya tunjukkan adalah sebagai berikut, di mana dia akan mengecek suatu kondisi dan selama atau while kondisi itu terpenuhi, dia akan mengeksekusi statement-statement yang ada di dalam blok while itu. Blok while juga ditutup dengan kurung kurawal. Contoh welcome to Java yang tadi saya tunjukkan ada di sebelah kanan. Pada suatu statement loop seperti while, kita perlu mendefinisikan kondisi yang harus dipenuhi agar loop itu masih berjalan. Dengan itu kita juga dapat mendefinisikan suatu hal atau kondisi atau nilai yang menandai loop itu sudah harus diakhiri. Dan nilai tersebut dinamakan dengan sentinel value. Sebagai contoh, dapat dilihat penggunaan sentinel value pada potongan code berikut ini. Pada code ini, saya meminta user untuk memasukkan integer dan memasukkan 0 jika sudah berakhir. Dengan demikian, saya akan loop dengan menggunakan statement while, dan selama data yang diberikan oleh user di sini, kan datanya saya baca dari next int ya. Selama nilainya tidak sama dengan 0, saya akan minta tambahan terus. Saya akan minta enter integer lagi, next int, enter integer lagi, next int. Tetapi ketika sudah 0, saya akan stop, sudah tidak terpenuhi while-nya, dan saya akan mengakhiri loop-nya. Dalam kasus ini, input value 0 itu adalah suatu sentinel value untuk loop ini. Pada Java terdapat juga statement do while. Sintaksnya adalah sebagai berikut. Dapat dilihat bahwa dia akan do sesuatu selama suatu kondisi terpenuhi. Bandingkan dengan while statement yang sebelumnya. Kalau di while statement, kondisinya dicek dulu baru dieksekusi statementnya. Sedangkan untuk do while, dia statement dulu, baru dicek kondisinya. Maka dalam do while statement, si statement di body ini akan dieksekusi paling tidak 1 kali. Perlu di note bahwa while conditionnya ada di akhir dan mengakhiri statementnya, sehingga perlu diberikan titik koma di akhir. Jangan lupa. Lalu yang terakhir terdapat statement for, yang tentunya Anda mungkin sudah pernah mengenalnya ya di dalam Python. Nah, untuk sintaks Java perlu ditulis for apa mulainya, kemudian sampai kapan, dan juga apa yang harus dilakukan pada setiap iterasi. Jadi di sini contohnya adalah saya punya integer i. For i sama dengan 0, saya mulai di nilai 0. Selama i lebih kecil dari 100, pada setiap iterasi i saya akan tambahkan dengan 1 dengan menggunakan increment operator. Jadi tidak harus sih sebetulnya menggunakan increment operator, tetapi salah satu manfaat utama increment operator adalah untuk counter seperti ini. Perlu diingat
jika Anda tidak memasukkan kondisi yang harus dipenuhi oleh for loop, di sini kosong ya, maka secara implisit dia akan menganggap bahwa statement Anda true. Sehingga yang seperti ini yang tidak diberikan kondisi continuation di tengah, dia akan menjadi infinite loop. Sama saja dengan menulis seperti ini, sama saja seperti ini. Tidak akan pernah berakhir. Loop yang mana yang harus dipakai ya? Kalau begitu, kalau for loop itu sebaiknya dipakai kapan, while loop itu sebaiknya dipakai kapan, dan do while loop dapat menggantikan while loop kapan ya? Silahkan Anda pikirkan bagaimana menurut Anda dapat digunakan jenis-jenis loop berikut ini. Selanjutnya, dalam penggunaan loop, terutama for loop, kita dapat memasukkan loop di dalam loop. Loop section ya. Jadi saya bisa menggunakan for loop yang pertama dan di dalam situ saya punya for loop lagi dan seterusnya. Perlu di note bahwa masing-masing loop itu menggunakan nama variabel yang berbeda ya, jangan sampai tertukar. Kalau dalam contoh ini, berapa kalikah akan dieksekusi statement di dalam blok ini? Oke, selanjutnya setelah kita sudah mengetahui bagaimana kita bisa meloop, maka kita selanjutnya dapat memperhatikan keyword break dan continue. Kalau keyword break ini sudah pernah kita lihat ya di switch statement, jadi mungkin Anda sudah mempunyai ide how it works. Mari kita perhatikan potongan code berikut ini. Apakah output dari potongan code ini? Silakan Anda pikirkan. Nah, dengan penggunaan kata keyword break di sini, begitu kita menemui break-nya, dia akan break the loop dan langsung exit dari while yang sedang berjalan dan keluar dan mencetak apapun selanjutnya statementnya. Jadi outputnya apa ya? Untuk keyword continue, dia bekerja tentunya tidak sama dengan break, tetapi lawannya. Silakan perhatikan potongan code berikut ini. Kita memiliki while dan kondisi if. Jika kondisi if ini terpenuhi, kita akan menemui keyword continue ini. Barulah di akhir akan mencetak sum. Apakah output dari code ini? Bagaimana menurut Anda? Sebagai hint, kalau tadi kita menemui break, dia akan break out dari loopnya. Kalau di sini ketika kita melakukan continue, dia hanya akan men-skip ke akhir while loopnya nih. Lihat nih tandanya ya. Dia akan continue, tetapi dia akan muncul di akhir while loop. Jadi, bagaimana menurut Anda? Apakah output dari program ini? Demikian akhir dari materi elementary Java Programming, terutama untuk bagian math, string, dan character classes, dan juga untuk looping. Silakan Anda pelajari secara mandiri materi yang ada di Skele, dan juga materi-materi lainnya yang dapat Anda cari sendiri, mungkin melalui internet, atau yang sangat saya sarankan adalah mempelajari buku acuan. Terima kasih dan sampai jumpa di video atau kelas berikutnya.